Halo Sobat Entrepreneur, ketemu lagi dengan saya Edi Hansen di Analisa Peluang Usaha. Hari ini saya akan sharing kepada kalian mengenai potensi usaha kebun durian. Tentu kita semua tahu banyak sekali yang berbicara tentang betapa besarnya potensi kebun durian. Malam hari ini saya akan sharing kepada kalian bagaimana kalkulasinya, bagaimana potensi pasarnya, dan apa aja yang harus diperhatikan dalam memulai usaha kebun durian. Mari kita lihat di slide langsung. Ya. Nah, durian ini sendiri dikenal sebagai King of Fruit, artinya raja dari buah-buahan. Tentu durian ini kita tahu adalah buah khas dari Asia Tenggara yang tumbuh di iklim tropis yang tidak mudah ditumbuh atau bertumbuh di negara-negara subtropis. Oleh karena itu, buah ini memiliki potensi pasar yang sangat besar yang hanya dimiliki oleh negara-negara tropis, yaitu seperti di Indonesia, yang mana buah ini memang berasal dari wilayah Asia Tenggara. Sehingga buah ini seringkali kita temui durian itu dari Thailand, dari Malaysia, dan dari Indonesia. Mari kita lihat lokasi dalam memilih kebun durian. Kita tahu banyak sekali orang-orang yang ingin memulai usaha kebun durian ataupun ada yang menjual kebun-kebun durian tanpa memperhatikan ini. Kita harus sangat berhati-hati karena di agribisnis tentunya lokasi dan bagaimana kualitas lahan setempat dan kecocokannya dengan tumbuhan kita atau buah durian ini sendiri menjadi poin yang sangat penting untuk menjamin kesuksesan bisnis ini. Nah, untuk ketinggian datarannya sendiri itu kisaran dari 800 sampai 1000 dari permukaan laut. Walaupun ada yang mengatakan dari 250 ke atas sudah bisa tumbuh, namun untuk varietas-varietas unggul itu biasanya memang sebaiknya ditanam di wilayah dengan ketinggian antara 800 sampai 1000 dari permukaan laut ya, 1000 meter di sini. Nah, iklimnya bagaimana? Iklim yang cocok untuk tanaman durian ini sendiri adalah yang dengan curah hujan antara 7 sampai 10 bulan dan mungkin curah kering atau kemaraunya antara 2 sampai 3 bulan. Nah, untuk curah hujannya sendiri adalah antara 1.500 sampai 2.500 mm curah hujan per tahun. Kemiringan tanahnya sendiri adalah antara 5 sampai 20 derajat. Jadi apabila lokasi atau lahan yang kita memiliki kemiringan yang sangat curam, mungkin memang tidak cocok untuk ditanami buah durian, ya. Ataupun wilayah kita dengan curah hujan yang terlalu tinggi, itu juga kurang sesuai ataupun terlalu kering. Nah, kondisi tanahnya untuk keasamannya pH-nya adalah ideal antara 6 sampai 7. Nah, untuk air tanahnya diharapkan itu adalah dangkal antara 50 sampai 200 cm. Artinya apa? Artinya memang pohon durian ini akan tumbuh subur di dataran-dataran yang relatif menengah sedang, ya, sedang ke tinggi gitu ya, dengan air tanah atau memiliki mata air yang cukup di wilayah sekitar. Karena memang tanaman durian ini memang tidak membutuhkan perawatan yang sangat khusus, namun dia membutuhkan kontur tanah ataupun kualitas tanah yang subur dan juga memiliki mata air ataupun memiliki air tanah yang dangkal yang bisa diambil oleh tanaman durian ini sendiri. Nah, untuk memilih lokasi ini pertama-tama memang kita harus mengamati dulu lokasi-lokasi yang ingin kita tanami buah durian ini apakah sudah sesuai apa belum. Apabila memang lokasi kita kurang sesuai, mungkin bisa dipertimbangkan untuk tidak menanam durian atau bisa dilakukan untuk penanaman tanaman lain. Nah, mari kita lihat lebih jauh mengenai usaha kebun durian ini sendiri. Nah, untuk luasan tanahnya kita butuh berapa luas? Itu pertanyaan yang sering kali orang bertanya. Nah, jarak tanam yang ideal untuk durian, tanaman durian itu adalah antara 10 sampai 12 meter. Walaupun ada yang mengatakan 6 meter sampai 8 meter juga bisa. Nah, untuk jarak tanam yang paling ideal itu memang 10 sampai 12 meter, di mana diantaranya bisa kita tanami tanaman sela, yaitu seperti kopi atau tanaman lain yang sebagai tanaman sela, diantaranya di mana 10 dan 12 meter ini bisa ditanam dengan pola segi 4 seperti yang terlihat di gambar ataupun pola segitiga seperti di gambar. Nah,
Oleh karena itu, untuk cara menghitung luasan tanah kebun durian sangat mudah, yaitu kalau kita punya tanah 1 hektar, 10.000 meter persegi, maka tinggal kita bagikan saja dengan 10 kali 10, yaitu 100 meter persegi, maka 1 hektar tanah itu ideal untuk bisa mendapatkan 100 pohon durian, atau bisa ditanami 100 pohon durian. Nah, kita lihat berikutnya, untuk bibitnya. Dalam pemilihan bibit durian, kita bisa memperhatikan 3 elemen penting. Yang pertama yaitu dari penampakan fisiknya sendiri. Kita harus memilih bibit-bibit yang memiliki kondisi batang tegak, ya, yang tidak ada cacat, dan memiliki cabang yang cukup banyak, ya. Kedua, kita bisa memilih bibit dengan sertifikat resmi, ya, yang sudah dikeluarkan oleh kementerian. Biasa adalah bibit-bibit dengan varietas yang sudah disepakati yang memang cocok untuk ditanam di wilayah Indonesia dengan baik, yang memiliki sertifikat. Di koperasi urun usaha kita sendiri, kita juga menjual bibit-bibit bersertifikat ini yang bisa Anda beli dan bisa Anda tanam apabila Anda memiliki lahan. Nah, yang ketiga yaitu kita perlu melakukan perawatan yang sederhana, ya, perawatan awal terhadap bibit-bibit yang ingin kita tanamkan. Dengan cara salah satunya yaitu kita perlu melakukan pemangkasan. Artinya apa? Artinya sebuah pohon durian, bibit durian ini biasanya memiliki cabang-cabang yang sangat banyak, artinya dia subur. Namun kita perlu melakukan pemangkasan sehingga pertumbuhannya itu fokus di salah satu dahannya saja. Nah, ini adalah cara pilih bibit, ya. Menurut saya teknik untuk memilih bibit yang paling baik adalah memang kita beli saja dari provider-provider bibit durian yang terpercaya, yang mana varietas unggulnya itu sudah terjamin, tidak dicampur, bukan kawin silang, dan memiliki sertifikat resmi. Nah, kita lihat varietas apa yang memang paling cocok dan juga memiliki nilai ekonomi paling tinggi untuk ditanam di Indonesia dan memiliki potensi bisnis yang besar. Nah, di sini saya sharing 3 varietas yang memang memiliki minat pasar yang tinggi dan juga harga jual yang sangat tinggi. Yang pertama adalah varietas montong. Kita tahu durian montong itu asalnya dari Thailand, ya. Durian montong memang sudah terkenal di seluruh dunia. Harga jualnya itu per kilo itu antara 55.000 sampai 60.000. Harga jual ini dianggap sebagai harga jual ke pedagang, ya. Jadi di harga pasaran bisa jauh lebih tinggi, namun kita gunakan harga jual ke pedagang. Nah, untuk bibitnya saya perakirakan itu adalah di kisaran 90.000. Tentu aja harga bibit ini bisa naik ataupun bisa menjadi lebih murah tergantung musim. Namun bibit ini rata-rata harganya antara 90.000 sampai 150 ribuan, ya. Namun kalau kita membelinya dengan jumlah yang besar, misalnya Anda ingin memperoleh bibit ini di koperasi urun usaha kami, itu bisa kami dapatkan dengan harga yang relatif lebih murah, yaitu di kisaran 90 ribuan. Nah, kedua, varietas yang unggulan yang kedua adalah varietas durian Musangking. Kita tahu singkatannya biasa dikenal durian MK. Nah, durian Musangking ini harga jual pasarannya itu memang fantastis, guys. Yaitu antara 180.000 sampai 200.000 per kilo. Bayangkan kalau satu buah itu beratnya antara 2,5 sampai 3 kilo, kalau kita pakai 3 kilo aja, itu maka harga jual satu butir Musangking itu bisa mencapai Rp600.000. Nah, bibitnya sama harganya 90 ribuan, namun memang Musangking ini bibitnya cenderung lebih langka dan memang harus pre-order ataupun kita harus mencarinya jauh-jauh hari. Nah, Musangking ini memang varietas yang dikembangkan khusus, ya, di Malaysia. MK ini, Musangking ini adalah salah satu varietas hasil riset dari para petani kebun durian di Malaysia. Nah, yang ketiga ini adalah durian lokal, ya, yaitu durian bawor. Durian bawor ini setahu saya memang adalah perkawinan silang antara durian montong dan Musangking yang dikembangkan di Banyumas. Nah, Anda mungkin bisa googling untuk menemukan informasi lebih detail mengenai asal-usul dari durian bawor. Nah, tapi memang ini adalah durian asli yang dikembangkan di Indonesia. Artinya apa? Artinya tanaman ini cenderung lebih kuat terhadap iklim Indonesia dan cenderung lebih cocok ditanam di Indonesia. Nah, harga jual durian bawor ini sendiri tergolong cukup tinggi, yaitu 60.000 sampai 80.000
per kilo dengan bibit harga yang sama yaitu 90.000 guys. Jadi kita bisa lihat kenapa saya memilih 3 varietas ini untuk dijadikan bibit unggulan yang ditanam dalam usaha kebun durian karena memang harga jualnya sendiri yang memang cenderung lebih besar dan lebih tinggi yaitu 55.000 sampai 200 ribuan. Nah, Anda bebas memilih, namun kita juga bisa melakukan kombinasi untuk di lahan kebun durian kita. Misalnya kita menanam montong 20%, musangking 30%, bawor 50%. Nah, dengan cara mencampur ini maka tingkat kesuksesan dalam memitigasi resiko itu juga menjadi lebih tinggi. Artinya kita bisa mengawal kesuksesan kebun durian kita dengan lebih baik. Nah, kita bisa lihat bagaimana dengan kapasitas produksi di kebun durian. Nah, untuk pohon durian yang berusia 1-4 tahun itu biasanya memang masih dalam tahap vegetatif, artinya belum berbuah. Di tahun keempat, tahun kelima mereka akan berbunga dan mulai berbuah. Dari bunga sampai berbuah itu biasanya bisa 10 minggu lamanya ya, dari bunga sampai buah. Nah, di usia-usia awal yaitu di usia 4-5 tahun itu biasanya memang masih belajar berbuah, itu buahnya antara 10-60 butir. Nah, untuk pohon-pohon durian yang masih usianya di bawah 10 tahun memang produksi per tahunnya per pohon itu antara 10-60 butir. Namun setelah masuk tahap berbuah matang, yaitu di usia 10 tahun sampai 20 tahun, itu maka satu pohon itu biasa setiap kali panen bisa 50-100 butir. Untuk usia yang sudah di atas 20 tahun, itu kalau memang pohonnya sangat sehat sekali, itu kita bisa memanen 100-200 butir guys, kalau perawatannya sangat intensif dan bagus. Nah, kalau kita melihat ini, maka sebenarnya kita bisa melihat potensi bisnis dari kebun durian ini memang adalah potensi bisnis jangka panjang. Artinya hampir 10 tahun pertama kita akan cenderung mendapatkan hasil yang relatif lebih sedikit ya, di mana dari usia di tahun ke-11 sampai di atas 20 tahun itu adalah masa di mana kita mulai memanen dan menikmati hasil dari jerih payah kita berbisnis kebun durian ini. Nah, sehingga kita perlu ketahui bahwa kalau ingin memulai bisnis atau usaha kebun durian ini, maka kita haruslah memiliki mindset jangka panjang. Artinya ini bukan sesuatu yang akan cepat bisa kita dapatkan kembali, namun tentunya dengan kerja keras di atas 10 tahun ini kebun durian akan jadi passive income yang luar biasa. Nah, mari kita lihat resiko-resiko apa dalam menjalankan bisnis ini. Yang pertama adalah pada saat musim-musim yang kurang sesuai, karena misalnya musim kemarau yang cenderung lebih panjang dari biasanya, bisa 4-5 bulan, maka kegagalan panen itu cenderung lebih tinggi resiko tersebut. Nah, untuk meminimalisir resiko ini, memang kebun yang profesional itu memang harus yang dikelola secara profesional itu memang harus kita buatkan irigasi ya. Irigasi di sini adalah irigasi drip system untuk pas pembibitan ataupun pada saat sudah besar kita bisa membuat sistem irigasi yang lebih baik lagi. Nah, ataupun kita tanam di tempat-tempat yang curah hujannya terlalu tinggi. Nah, pada saat curah hujan terlalu tinggi, maka biasanya pada saat dia masih pada saat dia masih berbunga, maka bunga-bunganya itu bisa rontok atau gagal berbuah. Nah, makanya pada saat-saat seperti itu mungkin produksinya bisa menurun 50-70%. Ya, jadi kita perlu tahu memang resiko namanya di bisnis agro ini adalah musim atau cuaca ya, kendala cuaca. Nah, yang kedua adalah resiko terserang hama dan penyakit. Nah, untuk penyakitnya itu biasanya ada berbagai jenis dan hamanya juga sangat banyak ya. Hamanya itu biasa ada jenis serangga yang memakan ya penggerek dari batang, daun, buah ya yang merusak dari tanaman durian kita. Nah, untuk menghadapi ini tentunya setiap tahunnya kita perlu melakukan perawatan ya dengan penyemprotan insektisida, kita melakukan pemupukan dengan baik dan juga menjaga wilayah kebun dengan tanaman-tanaman tumpang
tanaman-tanaman penyela yang baik, yang kondusif, dan saling mendukung antara populasi dari tanaman durian kita. Nah, yang ketiga, resikonya sendiri adalah gagal berbuah, guys. Jadi, namanya kebun durian, ada memang pohon-pohon yang memang kondisinya kurang memadai, bisa jadi memang karena kontur tanahnya atau kondisi tanahnya yang kurang sesuai, yang membuat proses vegetatifnya menjadi lebih panjang, dan pada proses dia berbuah menjadi lebih lambat. Artinya di tahun ke-10 sampai 12 tahun baru mulai berbuah, ataupun di usia-usia yang lebih lama dia baru bisa belajar berbuah dan mulai menghasilkan, dan cenderung lebih sedikit. Jadi kita perlu tahu tidak semua pohon akan memiliki hasil panen yang sama. Tentu ada pohon-pohon unggulan yang kita memiliki hasil maksimal, namun ada pohon-pohon yang memang gagal. Nah, untuk memitigasinya memang biasanya dari awal kalau memang pembibitannya varietas unggulnya sudah dipilih dengan baik, pada saat kita melihat pertumbuhan tanaman durian ini kurang, ya pohon-pohon durian ini kurang, maka sebaiknya memang langsung diganti, ya kita tanam ulang. Makanya di tahun kedua dan tahun ketiga itu krusial kita menyiapkan dana untuk melakukan penanaman kembali terhadap pohon-pohon yang kita lihat memang pertumbuhannya kurang. Nah, kita sekarang masuk ke perhitungan usahanya. Ini yang paling penting, yaitu melihat perhitungan pendapatannya. Nah, di sini saya itu menghitung pendapatannya per hektar, artinya untuk penanaman 100 pohon untuk luasan 10.000 meter persegi ya per hektar. Nah, kita lihat dulu di sebelah kiri ini, ya dari tahun 1 sampai tahun 20, ini adalah forecast-nya. Di tahun pertama, kedua, dan ketiga tentu belum berbuah, masih vegetatif, maka di sini panennya masih 0 kg ya per hektar, tidak ada hasil. Namun kita memiliki pengeluaran tetap. Pengeluaran tetap ini yaitu pemupukan dan juga perawatan. Itu pengeluaran tetap antara 30 juta sampai 35 juta. Nah, kenapa tahun kedua dan tahun ketiga ini naik 5 juta? Ya, yang tadi saya sebutkan, tahun kedua dan tahun ketiga biasanya kita siapkan untuk melakukan penggantian penanaman pohon-pohon pembibitan yang gagal. Nah, pengeluaran tetap ini memang harus dipersiapkan dari awal. Kemudian dari tahun keempat sampai tahun ke-10, ya ini yaitu tahap pertama. Di sini dari 100 batang pohon untuk 1 hektar, ini saya menggunakan berat rata-rata per buah itu adalah 2,5 kg, jadi cenderung normal ya, normal size. Walaupun biasanya musangking, montong, bawor itu bisa dengan berat di atas itu jauh gitu ya. Namun untuk lebih konservatif dalam menghitung bisnis ini dan resikonya lebih tercover dengan baik, maka saya gunakan perhitungan yang sangat-sangat konservatif, yaitu 2,5 kilo per buah. Nah, sehingga tahun keempat sampai tahun 10 ini juga perhitungannya sangat konservatif. Konservatif artinya menggunakan prediksi yang sangat aman, dengan prediksi yang sangat minim sekali, yaitu per tahunnya dia bisa menghasilkan 3.100 kg, tahun kelima 3.100 kg, sampai tahun ke-10 yaitu 6.100 kg. Nah, kita bisa lihat kalau kita tanam montong, musangking, dan kita tanam bawor, maka dengan 3.100 gram ini dikalikan dengan harga yang tadi saya sudah share, maka kita bisa dapat penghasilan per hektarnya adalah per tahun 170.500.000, musangking 558 juta, bawor 186 juta, guys. Nah, pengeluarannya untuk perawatannya sama ya, perhitungannya di sini adalah 300.000 per pohon per tahun untuk biaya pemupukannya dan juga lain-lain. Nah, sehingga kita bisa dapatkan keuntungan kalau kita menanam montong 1 hektar, keuntungan kalau kita menanam musangking 1 hektar, keuntungan kalau kita menanam durian bawor 1 hektar di tahun keempat, di tahun kelima, di tahun keenam, dan seterusnya sampai tahun 20, di tahun ke-20. Nah, kalau kita lihat di tahun keempat, tahun kelima, memang keuntungan per tahunnya aja sudah 140 juta. Artinya kalau dibagi 1 tahun, di tahun keempat kita itu sudah mulai bisa gajian. Kita mulai bisa ngambil hasil dari kebun ini, yaitu di kisaran 11 jutaan, 12 jutaan ya. Dan kalau musangking kita bisa lihat 1 tahunnya di tahun keempat itu bisa menghasilkan
keuntungan sampai 528 juta. Ya, memang angka yang sangat luar biasa, fantastis. Nah, keuntungan Bawor di sekitar 156 juta. Nah, kalau kita totalkan terus sampai di tahun 20, which is setelah tahun 10 ini, setelah tahap vegetatifnya matang, mulai berbunga dan berbuah secara konsisten, eh, pertumbuhan per kilonya, penghasilan per hektarnya juga naik terus, maka kita bisa lihat untuk keuntungan total 20 tahun dengan menotalkan kolom ini, maka dalam waktu 20 tahun kalau kita menanam 1 hektar ya dengan 100 batang pohon durian montong dengan hasil yang sangat konservatif, maka kita bisa memperoleh hasil 7,5 miliar. Hasil yang sangat luar biasa besar. Nah, untuk durian MK sendiri, kita bisa lihat Musang King, kalau dalam perhitungan 20 tahun, kita bahkan bisa meraup keuntungan sampai 26 miliar. Memang ini angka yang sangat luar biasa. Anda sekalian sobat entrepreneur bisa googling ya di keuntungan Musang King ya. Misalnya profit dari Musang King, banyak sekali pengusaha-pengusaha yang sudah sukses melakukan penanaman Musang King di Malaysia dengan ukuran perusahaan setiap tahun ratusan miliar. Jadi ini angka yang sangat konservatif sekali dan sangat bisa dicapai, yaitu 26 miliar per tahun. Nah, bagaimana dengan varietas Bawor, yaitu asli Indonesia kita sendiri? Nah, kalau kita menanam Bawor, dalam 20 tahun keuntungan yang bisa kita peroleh yaitu 8,2 miliar, guys. Nah, angka persenan yang saya sajikan di sini itu apa? Ini adalah angka yang dibandingkan dengan modal yang harus kita keluarkan. Artinya di tahun pertama, kedua, itu kita dari modal yang kita keluarkan, kita masih merugi, yaitu sekitar 3%. Nah, di tahun keempat kita sudah mulai mendapatkan hasil, yaitu 13% untuk durian montong, MK 49%, Bawor 15%. Ya, nah, kita bisa lihat memang menanam kebun durian ini seperti menanam kebun uang. Artinya dalam waktu 20 tahun kita bisa mendapatkan hasil yang luar biasa sekali. Nah, kita lihat investasi tanah yang ideal itu di harga berapa. Nah, dengan perhitungan kita bisa balik modal untuk membeli tanah ini di tahun ke-8, maka kira-kira harga tanah yang ideal untuk kita garap adalah untuk kebun durian varietas montong, itu adalah kalau harga tanahnya itu di kisaran 82.650 meter persegi, rupiah per meter persegi. Artinya apa guys? Artinya kalau ada yang menawarkan tanah, per meter perseginya harganya di atas ini, misalnya 200.000 atau 300.000 dan kita ingin menanam kebun durian montong, mungkin hasilnya tidak seideal yang kita inginkan. Nah, which is dalam kalkulasi saya, kita balik modal akan jauh lebih lama. Di dalam kalkulasi yang pertama ini adalah harga efektif yang di tahun ke-8 harga tanah sudah terbeli atau bisa dikembalikan. Nah, kalau kita ingin investasi kebun Musang King, maka harga tanahnya bisa kita beli sampai harga 300 ribuan, yaitu 301.400 rupiah per meter persegi. Kenapa? Karena memang kebun Musang King bisa menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Nah, karena harga jualnya juga lebih tinggi, guys. Nah, namun perlu kita ketahui kebun Musang King, varietas Musang King belum banyak dikembangkan di Indonesia. Kan merupakan varietas baru yang memang diciptakan di Malaysia sehingga memang di Indonesia masih perlu diperhatikan lebih. Nah, kebun varietas Bawor ini memang asli Indonesia yang jauh lebih ideal ditanam yaitu dengan harga 91.400 harga tanah bisa kita beli guys. Jadi kalau ada yang menawarkan ke Anda harga tanahnya 80.000 per meter persegi itu artinya harga yang ideal. Kita bisa beli, kita bisa tanam montong, kita bisa tanam Musang King, kita bisa tanam Bawor dalam waktu 20 tahun pasti menguntungkan dan dalam 8 tahun harga tanah tersebut bisa balik modal atau harga tanah itu menjadi gratis karena kita tanamkan durian dan menjadi produktif. Ya, kalkulasi ini sangat penting dalam memilih lahan ya.
tentu seringkali orang menawarkan kaflingan, tanah durian kaflingan, ada juga yang menawarkan kebun durian sudah produksi dan lain-lain. Biasanya saya lihat harga-harga per meternya itu masih terlalu tinggi. Makanya kita perlu memilih lahan dengan hati-hati dengan harga yang memang dari awal masuk ya. Ya ini harganya bisa dijadikan perhitungan. Nah, untuk investasi awalnya bagaimana? Nah, kalau untuk 100 pohon dengan harga bibit 90.000, artinya untuk pembelian bibit 9 juta. Tenaga kerja untuk pertama, untuk pengelolaan pertama, ya penanaman dan lain-lain itu sekitar 40 juta. Persiapan lahannya sendiri ya, persiapan lahan itu banyak ya, itu dari ada mungkin perlu dilakukan sedikit cut and fill ya, ada mungkin juga pemugaran untuk mengamankan wilayah kebun dan lain-lain. Nah, persiapan lahan ini sekitar 200 juta per hektar ya yang perlu dilakukan ya. Kenapa saya masukkan angka ini cenderung lebih tinggi, yaitu 200 juta, pasti banyak yang mengatakan untuk menanam kebun durian kita nggak butuh persiapan lahan semahal ini. Ya, namun dalam kalkulasi saya ini memang saya gunakan pendekatan yang sangat konservatif, artinya kita sudah mencoba memitigasi semua resiko dengan sebaik-baiknya. Saya tidak ingin kalkulasinya akan ada kejutan biaya-biaya tambahan yang terlalu tinggi. Nah, persiapan lahan 200 juta per hektar ini dianggap sangat-sangat aman ya. Kita bisa gunakan untuk membangun pondokan kecil untuk perawatannya, penyimpanan bibit, kita juga penyimpanan pupuknya, dan juga melakukan hal-hal lain ya. Persiapan lahannya ini sangat aman sekali. Sehingga total investasi 249 juta. Kalau kita gunakan prediksi pembelian lahan untuk kebun dengan harga 826 juta per hektar, artinya 1 meter perseginya di 82 ribuan ya. Maka total investasi awal untuk pembukaan lahan sampai penanaman itu adalah sekitar 1.075.500.000 rupiah. Ini adalah investasi awal per hektar untuk kebun duriannya. Artinya tinggal dikalikan aja, kalau kita ingin membuka 3 hektar, berarti tinggal 1 miliar ini dikali 3 hektar, sekitar 3 miliaran. Kalau kita ingin membuka 5 hektar, tinggal dikali 5 hektar, artinya 5 miliaran. Namun kita bisa mendapat jumlah pohon yang lebih besar dan hasil juga berlipat sesuai perhitungan per hektarnya. Kenapa saya menghitungnya per hektar? Karena kalau kita baca buku, kalau kita cari di internet, banyak sekali orang yang melakukan kalkulasi dengan luasan tertentu yang cenderung lebih kecil atau kadang tidak terlihat cara faktor pengalinya. Nah, dengan menghitung usaha ini secara finansial per hektar, maka kalau kita ingin membeli lahan 1 hektar, 2 hektar bisa menggunakan kalkulasi ini jauh lebih mudah. Nah, artinya apa? Total investasi awal kalau 1 hektar sekitar 1 miliar, pengembaliannya kalau kita kebun montong itu 20 tahun menjadi 7 miliar ya tadi ya. 7 miliar, berarti 7 kali lipat dalam waktu 20 tahun. Nah, artinya apa? Potensi pasarnya memang luar biasa besar. Bisnis kebun durian, pasarnya itu bisa berbentuk pasar produk durian yang sudah olahan, karena kita bisa lihat saat ini durian itu bisa dikupas, duriannya bisa di-frozen, bisa diolah jadi produk-produk turunan lainnya yang bisa dijual. Ya, di koperasi urun usaha kita bisa membantu proses tersebut ya, dimulai dari pembuatan merek, pengepakan dan lain-lain ya, untuk membantu memasarkannya. Dan juga memiliki potensi pasar ekspor ke negara-negara subtropis yang sangat besar ya, salah satu pembelinya adalah China. Ya, kita bisa lihat di sini Alibaba, di sini ada satu perusahaan asal Malaysia yang menghasilkan ratusan miliar rupiah per tahunnya dengan mengekspor ke China ya. Jadi memang produk ini memiliki potensi pasar yang sangat besar sekali. Nah, akhirnya analisa kebun durian ya, usaha ini bagaimana ROI-nya dibandingkan usaha lain. Nah, kalau kita bagikan hasil yang kita bisa peroleh dalam 20 tahun dengan rata-rata per tahun, maka kita dari investasi yang 1 hektar ya tadi 1 miliaran, maka setiap tahun kira-kira kalau kita rata-ratakan 20 tahun itu kita mendapatkan hasil sekitar 36%. Artinya seperti kita ambil uang 1 miliar, kita depositokan, maka setiap tahun, tapi kita nggak bisa ambil hasilnya dulu,
di tahun ke-20 kita ambil totalannya semua, maka kalau kita bagi rata 20 tahun, maka setiap tahunnya kira-kira kita bisa mendapatkan 36% pengembalian hasilnya. Nah, lebih luar biasa lagi di sini saya rinci kalau durian Musangking itu pengembaliannya setiap tahun bisa 123% kalau di rata-rata 20 tahun. Kemudian untuk durian bawor bisa sampai 40%. Artinya apa? Nah, kita bandingkan nih guys dengan deposito bank. Bayangkan kalau kita punya uang 1 miliar ya, kita taruh di bank, maka setiap tahunnya bunga bank itu kan deposito sekitar 5,75% sampai 8%, itu udah sangat tinggi sekali. Atau kita taruh di peer-to-peer lending yang memang resikonya cenderung lebih tinggi, 12 sampai 18%, ya kan? Nah, bayangkan 1 miliar ini kalian tanamkan untuk membeli lahan, bibit, dan lain-lain untuk membuka kebun durian. Kalau anak kita saat ini usianya 5 tahun, 20 tahun kemudian pada saat anak kita 25 tahun, kalau kita setiap tahun mengambil hasilnya dan nggak pernah kita pakai, maka total hasilnya kita bisa dapat sampai 7 miliar. Atau per tahunnya kita mendapatkan pengembalian hasil setara 36%. Artinya ini hampir 7 kali dibandingkan kalau kita menaruh uang kita di bank. Sehingga saya sangat menyarankan memang untuk sobat entrepreneur, janganlah menaruh uang deposito di bank dengan harapan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena menaruh uang di bank deposito itu adalah salah satu yang paling rendah dalam memberikan hasil. Namun memilih usaha-usaha dengan baik, melakukan perhitungan finansial dengan teliti seperti yang dilakukan di slide saya ini, maka kita tahu bahwa uang 1 miliar kalau kita tanamkan dalam usaha durian dalam waktu 20 tahun, maka hasilnya itu luar biasa. Nah, apakah memang harus tunggu sampai 20 tahun? Enggak, guys. Tadi kan kalau kita lihat, di tahun keempat aja, itu kita sudah mulai mendapatkan hasil. Ya, ada yang 100 juta, ada yang 500 juta. Bayangkan, setiap tahun kita sudah bisa dapatkan hasil dari tahun keempat sampai 20 tahun, bahkan lebih. Ya, dan kebun durian ini memang sangat maksimal hasilnya. Itulah kenapa di Asia Tenggara ini selain sawit, komoditas yang sedang banyak dikembangkan saat ini adalah buah durian. Kenapa? Pada saat harga sawit mulai menurun, ya kebun durian menjadi penyelamat di mana lahan-lahan mulai banyak yang dialihfungsikan, banyak perusahaan-perusahaan sawit yang akhirnya mulai memasuki usaha durian. Kalian bisa googling di Malaysia ya, banyak sekali palm oil company yang mulai shifting menjadi kebun durian. Ada yang membuka sampai jadi total di Malaysia itu hampir 300.000 hektar ya. Thailand itu sekitar 200 ribuan hektar dan Indonesia ini kita termasuk salah satu negara yang pengembangan lahan duriannya masih sangat rendah sekali. Artinya apa? Artinya memang kita memiliki potensi pasar yang sangat besar dan kita bisa melakukannya, mungkin belum banyak yang ingin terjun. Nah, mudah-mudahan dengan analisa peluang usaha yang saya sharing di YouTube video ini bisa membantu sobat entrepreneur untuk ikut terjun karena kalkulasinya bisa Anda gunakan, tentu harus disempurnakan lagi sesuai kondisi lapangan dan juga waktu ya, sehingga analisa Anda bisa lebih akurat. Nah, bagaimana kita memitigasi resiko dari bisnis kebun durian ini? Nah, pada saat kita keluarkan uang 1 miliar untuk membeli lahan dan juga penyiapan lahan, bibit, dan lain-lain, uang 1 miliar itu kan kita dapatkan dalam bentuk sertifikat tanah. Artinya, resikonya itu sudah dijamin dengan harga tanah itu sendiri. Artinya kalau kita membeli tanahnya tadi di perhitungan saya sekitar 820 jutaan di tahun pertama, bayangkan setelah 15 tahun, 20 tahun, tentu harganya juga sudah naik. Artinya apa? Artinya walaupun kebun durian kita bila tidak bisa menghasilkan hasil semaksimal kalkulasi kita, harga tanahnya sendiri pun kalau naik 1 kali lipat, 2 kali lipat, itu pun sudah cukup untuk mengembalikan semua eh, investasi yang sudah kita lakukan. Artinya resikonya ini sangat rendah sekali. Dan andai kata pun kegagalan dalam perkebunan kita itu adalah kegagalan yang cenderung antara 20 sampai 50% guys.
Kenapa? Artinya kalau yang tadinya harusnya berbuah 100 butir per pohon, dalam kondisi cuaca tertentu, kena hama tertentu, ataupun kondisi-kondisi lingkungan lainnya atau salah manage lainnya yang mengakibatkan dia hanya berbuah katakanlah setengahnya, 50 butir, itu pun tetap menghasilkan. Harga pasaran durian jatuh misalnya, itu pun jatuhnya maksimal mungkin adalah 50%. Sehingga resiko bisnis ini bisa dikatakan sangat aman. Dari sisi perkebunannya, kita bisa memitigasi sampai 50% resikonya, dan dari harga tanahnya ini bisa mengcover resiko 50% tadi. Artinya, sertifikat tanah plus kebun durian yang produktif, yang dikelola dengan profesional, adalah salah satu deposito usaha yang sangat berpotensial untuk kita jalani. Nah, untuk sobat entrepreneur yang sudah sangat tertarik, ya, Koperasi Urun Usaha kita menyediakan bibitnya untuk kami juga bisa membantu Anda untuk mengurun beberapa anggota-anggota koperasi bisa bersama-sama mengurun 1 miliar pertama untuk per hektarnya untuk kita memiliki kebun durian bersama-sama, ramai-ramai, sehingga waktu 10 tahun, 20 tahun ini bisa menjadi passive income, guys. Yang bisa terus membantu keluarga kita di kondisi krisis ekonomi misalnya, pada saat kita usaha-usaha lain kita sedang mengalami kesulitan misalnya, kebun durian ini bisa jadi penyelamat. Artinya kebun durian ini adalah usaha agrobisnis ya yang memang pemberian alam ya, pemberian Tuhan. Bagaimana kalau kita jalankan dengan baik ya dalam waktu 10 sampai 20 tahun pasti bisa memberikan hasil yang sesuai yang kita harapkan. Ya, itulah analisa peluang usaha ya. Ikuti terus channel saya, silakan subscribe channel saya. Saya akan sering sharing peluang-peluang usaha dengan analisa keuangan. Ada yang sangat mendetail, ada yang mungkin masih gambaran besarnya. Namun semua analisa saya ini semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua, sehingga Anda bisa memulai usaha Anda dengan pegangan yang lebih meyakinkan. Ya, bila Anda belum tahu koperasi urun usaha itu apa, ya silakan klik link di video ini ya dan silakan juga subscribe channel ini untuk mengetahui lebih jauh tentang koperasi urun usaha. Terima kasih, see you guys.